Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ceilingnya tinggi banget nih, sekitar 3,1 meteran. Abis itu yang keren di sini tuh nggak ada kolom. Jadi bisa dibilang ruangan keluarga ini tuh bebas kolom. Nah itu dia gunain bentangan-bentangan lebar. Tapi gini hasilnya, bener-bener plong banget dan berasa banget open space-nya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Bintaro, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Mazenta Residence. Dulu kita pernah ada ke Sentul nih. Nah, waktu itu kita nge-review yang namanya Sanctuary. Nah, ini adalah produk mereka yang di Bintaro. Kita mulai dari atas dulu. Dia gunain atap pelana, teman-teman. Cuman yang uniknya, atap pelana itu dia nggak bener-bener sama nih kiri sama kanannya. Jadi yang sebelah sana itu dia lebih begini daripada yang sebelah sini. Jadi kalau kita mau bikin satu atap itu, kita nggak harus melulu atap pelana bener-bener sama derajatnya. Jadi bisa juga modelnya seperti ini. Nah, supaya dapat ceper kayak gitu, gimana caranya teman-teman? Jadi dia gunain atap metal. Kalau kita pakai genteng beton, kita nggak bakal bisa dapat tampilan seperti ini. Karena genteng beton itu ada minimal derajatnya, kurang lebih 25 derajat. Nah, habis itu yang serunya, teman-teman bisa lihat ya. Di situ ada sopi-sopi. Nah, sopi-sopinya itu dikasih variasi dari kanal C. Supaya tampilannya ini agak sedikit industrial zaman sekarang. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah tipe yang rumah hook. Jadi di bagian sini tuh ada ditonjolin keluar dan ada gunain di situ Sherwood. Nah, kalau teman-teman tahu, Sherwood itu adalah satu merek yang sama seperti Conwood. Jadi dia itu adalah fiber cement, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ada tampilan seperti ini, dapat kayu-kayunya seperti itu warnanya, teman-teman bisa gunain fiber coat dari Propan. Nah, cuman jangan lupa ya, kalau kita pakai fiber coat itu pertama kalinya itu jangan langsung dicat, tapi harus pakai cat penetrasinya dulu. Habis itu baru bisa dicat fiber coatnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada semacam besi nih, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bukan besi-besi begitu aja, tapi adalah uplight. Jadi bisa dibayangin kalau ini malam akan keluar cahaya LED menuju ke atas itu yang akhirnya mengekspos si Sherwood ini. Nah, sekarang kita ngomongin fasadnya sedikit, teman-teman ya. Jadi kalau kita gunain Sherwood itu atau Conwood, itu kita bisa ada variasi seperti ini. Jadi nggak melulu harus langsung semuanya itu satu di blok pakai si Sherwood itu, tapi juga bisa seperti ini. Ada pemisahnya di situ, jadi masih ada temboknya. Teman-teman bisa lihat di situ temboknya gunain warna abu-abu, dipadu padan sama warna putih, dikasih warna hitam sedikit. Habis itu di ujung sebelah sananya masih dikasih ada bagian yang tembok. Nah, itu jadi kalau kita mau bikin satu rumah menarik itu jangan lupa selalu diingat kita harus bikin ada permainan maju mundur dari rumah itu. Nah, sekarang kita ngomongin yang ini nih, unik banget. Jadi ini adalah kanopinya. Nah, nih kanopinya itu menarik. Kenapa? Karena kanopinya itu ada di bagian tengah nih, struktur utamanya. Kalau teman-teman selalu lihat di rumah-rumah biasanya ditaruhnya di ujung sini sama di ujung situ gitu. Tapi kalau yang ini ditaruh di bagian tengah. Besinya ini besar, teman-teman. Ini 15x15 pakai hollow. Habis itu ditaruh di tengah begitu. Baru habis itu ada besi-besi lagi di atasnya yang disambung langsung ke bagian rumahnya nih, teman-teman. Menarik ya? Jadi tampilannya kelihatan banget di sini tuh nggak ada besi-besi yang mengganggu di bagian depan. Nah, ini unik sih. Karena ini tiangnya ditaruh di ujung, ditaruh di tengah, di bagian sini dibolongin, teman-teman, supaya taman yang di sini tuh selalu dapat air nih dan dapat sinar matahari langsung. Karena dipisah seperti ini, tapi ininya itu jadi satu seperti ini, itu ngebikin kanopi ini juga menjadi bagian dari fasad rumah. Nah, jadi kalau kita bikin kanopi itu kadang-kadang kan ngebikin rumah kita itu jadi kurang bagus ya. Tapi kalau kita bisa ngakalinnya dengan bentuk kanopi yang unik seperti ini dan menjadi bagian dari fasad rumah yang ngebikin rumah kita kelihatan menarik. Rumah ini konsepnya Jepang, jadi di sini banyak garis-garis vertikal-vertikal gitu. Cuma ada yang unik, secondary skin ini, kalau teman-teman lihat, ini dimiring-miring nih. Jadi kalau kita dari arah sana, kita nggak bisa ngelihat langsung ke dalam rumah. Nah, yang kedua fungsinya adalah ngebikin cahaya matahari itu nggak langsung masuk ke dalam rumah,
tapi tetap dapat terangnya. Yang keren dari perumahan ini adalah detailnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Karena mengusung konsep Jepang, sampai tulisan jalannya aja juga pakai tulisan Jepang. Keren ya? Dan yang kerennya lagi di sini. Ini adalah satu lampu yang custom teman-teman. Dia pakai besi hollow, habis itu dibengkokin begini, dikasih LED, dan dia nembak ke bawah. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang kepengen punya satu lampu taman tapi nggak biasa nih teman-teman. Jadi bisa dicontek nih idenya. Dan ada yang keren di bagian sini. Jadi Sierra Wood itu atau Conwood bisa digunain untuk jadi box nomor rumah. Nah ini keren banget nih teman-teman. Ini bikin pakai laser cutting di sini. Ini bahannya dari akrilik. Habis itu dimajuin sedikit, jadi dia ada permainan maju mundur dari si kotak nomor rumah ini. Sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kusen aluminiumnya. Kusen aluminiumnya keren banget ya teman-teman. Jadi ini dia gunain YKK. Kacanya ini itu bahkan udah gunain tempered nih. Padahal sebenarnya perlu nggak perlu. Kenapa begitu? Karena kalau kita sekarang udah ada bingkai aluminiumnya kayak gini, sebenarnya kita udah nggak perlu pakai tempered teman-teman. Tapi karena ini bentangannya besar dan dia pengen lebih aman lagi, perumahan ini udah gunain tempered. Dan ini karet-karetnya dipilih yang warna hitam, cuman sayang ya teman-teman. Di bagian sini itu dia silennya masih warna putih. Kalau teman-teman tahu, silen warna putih itu lama-lama bisa kotor dan susah dibersihin dan lama-lama bisa juga menguning. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah pintunya. Oh, pintunya keren banget ya. Jadi pintunya ini pakai kayu solid, habis itu ditambahin profil-profil seperti ini. Dan itu dia menerus ke atas, dan yang kerennya dia udah pakai pivot teman-teman. Walaupun di kiri kanannya ini tetap ada kusennya ya. Kenapa sih ini pakai pivot? Karena ini adalah kayu solid dan besar banget pintunya. Nah jadinya kalau kita pakai engsel biasa yang ada di sini, itu ngebikin engselnya itu suka turun. Nah kalau kita pakai pivot seperti ini, tumpuannya itu ada di atas sama di bawah. Jadi nggak akan turun nih teman-teman, nggak akan ngeganggu engsel-engsel yang di sini nih. Nah, kenapa juga dia gunain engsel pivot teman-teman? Karena kalau misalnya di sini ada mobil, kita buka kayak begini kan, mengganggu sih mobilnya nih. Bisa kena lah mobilnya, apalagi mobilnya baru gitu kan. Nah, kalau kita pakai pivot, dia bisa dibuka ke dalam dan keluar. Itulah keistimewaannya engsel pivot. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ini menarik juga sih. Selain pintunya yang tadi gunain pivot itu, teman-teman. Jadi, si smart lock-nya ini itu gunain merek Yale. Nah, merek Yale ini adalah salah satu merek yang udah lama. Jadi, nggak usah khawatir tentang durability-nya, teman-teman. Begitu masuk, kita langsung ketemu ada satu Genkan nih, teman-teman. Nah, ini menarik. Jadi, benar-benar Jepang banget. Banyak banget yang komentar di YouTube. Wah, kalau rumah-rumah Jepang itu yang konsepnya Jepang, kalau belum ada genkannya ya belum Jepang gitu. Nah, kalau di rumah ini udah ada genkannya. Dan ini begitu masuk, kita udah langsung ketemu sama satu tempat untuk nyimpen sepatu nih. Cuman yang kerennya, daripada ini cuma dikasih kotak sepatu begitu, di atasnya ini juga dikasih wall panel nih teman-teman. Wall panelnya itu kalau kita mau bikin yang khas Jepang-Jepang itu ya kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman sekarang sering pergi ke restoran Jepang itu pasti lihat strip-strip kayak begini ya. Ini juga dibuat buat di bagian wall panel atas dari tempat sepatu. Dan yang uniknya itu teman-teman bisa lihat ini masih dikasih kaca kayak gini. Ini kalau di TikTok banyak bro. Kaca gini. Iya, jadi ini kalau kita ngeliat di TikTok ya, itu yang nonton sampai jutaan. Ada orang-orang bawa bapak tua-tua gitu. Habis itu mereka potong-potong kayak begini nih. Orang Jepang. Jadi bisa dibilang ini adalah ya khasnya Jepang nih begini. Bentuknya aneh-aneh gini. Bentuknya agak aneh gitu. Jadi puter gitu, bisa dipecahin gitu. Itu penontonnya banyak loh. Jadi buat teman-teman yang tukang kaca mungkin kalau bikin TikTok bisa tuh sekarang. Karena yang nonton jutaan men. Dan ini emang khas banget Jepang nih, banyak banget di Jepang yang bikin kayak begini. Nah, teman-teman gimana sih cara bikin vertikal-vertikal kayak gini? Nah, ini sebenarnya ini ada satu multiplex yang dilapis pakai HPL begitu. Yang ditempel-tempel ke wall panel yang udah
lapis HPL. Jadi pertama kita bikin satu wall panelnya dulu yang nggak pakai garis-garis gini. Habis itu dibikin lah satu-satu begini, baru ditempelin ke bagian belakangnya. Tentu jadinya boros, mahal, tapi ya tampilannya nggak bisa dibohongin. Bener-bener bagus banget. Yuk sekarang kita masuk. Dan ini ada yang seru loh. Kamu bisa lihat ya. Ini detail banget loh. Jadi ini di bagian sini nih. Kalau teman-teman bisa lihat dari situ, bentar ya. Bang Beok biar muter dulu. Bang Beok lagi sakit nih teman-teman nih. Aduh, dia mesti didoain deh supaya cepat sembuh. Jadi teman-teman di sini, ini dibikin ada bolongan gini ke bawah. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya di sini nanti bisa dikasih lampu LED. Jadi begitu kita masuk, di sininya tuh ada pedaran warna kuning-kuning kayak gitu yang ngebikin kita berasa lebih homey lagi. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Jadi begitu masuk, rumah ini menarik. Sirkulasinya cocok banget untuk rumah tropis karena di bagian sini itu ada pintu geser ya. Dan di sini ada pintu geser. Buka ya. Sebenarnya ini jendela geser sih teman-teman, tapi bisa juga berfungsi sebagai pintu karena dia benar-benar besar banget. Oh. Kalau ini dibuka dan itu dibuka, cross ventilationnya benar-benar jalan teman-teman. Dan ini udah pakai kusen YKK. Kusen ini mahal, tapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah di kekedapannya dan kalau kita pukul di sininya. Dia lebih padat teman-teman. Tapi ya itu dia, namanya juga barang bagus, pasti harganya juga mahal. Harganya mungkin berapa ya Doy? Kedua kalinya kali ya? Oke, begitu kita masuk dari Genkan, kita langsung ketemu satu ruang keluarga yang bisa dimanfaatin jadi ruang tamu. Di bagian sini masih sama lagi kayak tadi, supaya jadi satu kesatuan. Kalau teman-teman lihat dari sebelah sini sampai ke sebelah sana, itu masih gunain wall panel yang sama yang ditambahin kayak begini. Habis itu dipisah sama satu ambalan seperti ini. Nah, ambalan ini ya tentu fungsinya untuk jadi tempat naro-naro pajangan segala macam. Tapi juga jadi pemisah antara Genkan sama bagian ruang keluarga. Nah, bedanya kalau yang di bagian sini itu dia dibikin pakai duko, teman-teman. Di bagian bawahnya ini namanya juga rumah kompak. Walaupun ini cukup besar ukurannya untuk rumah zaman sekarang, cuman ya itu dia, kita tetap harus punya banyak banget tempat untuk penyimpanan barang. Nah, ada yang menarik dari sini. Kalau teman-teman suka ngeliatin video kita, kalau biasanya di sini itu kebanyakan rata aja. Nah, jadi akhirnya gue suka bilang kalau misalnya kita taruh begini, suka ngejepit-jepit tangan. Kalau ini enggak, ini unik. Di bagian sini dicowak teman-teman. Bisa jadi pegangan tarikan tangan seperti ini. Dan kalau kita tutupnya nggak sengaja gini, juga nggak akan kejepit. Ini adalah ide yang menarik dari furniture di bagian bawah TV ini. Cuma ada sayangnya bro. Tinggian TV-nya? Tinggian TV-nya. Jadi kalau kita mau ngeletakin satu TV itu, kita harus ngerasain dudukannya nih. Jadi kita bisa beli sofa dulu, habis itu kita ngelihat, ini kan soalnya masang TV ini bisa terakhir. Kita mesti bener-bener ngerasain banget sama pandangan mata kita. Kalau kayak gini, sebenarnya enak-enak aja, cuman ya agak capek aja dongak terus kan. Akan lebih baik kalau dia tuh bener-bener diturunin sedikit, jadi dapat eye level dari mata kita. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah bagian dapur ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ceilingnya tinggi banget nih, sekitar 3,1 meteran. Abis itu yang keren, di sini tuh nggak ada kolom. Jadi bisa dibilang ruangan keluarga ini tuh bebas kolom. Nah itu dia gunain bentangan-bentangan lebar. Ya tapi gini hasilnya, bener-bener plong banget dan berasa banget open space-nya. Nah di bagian sini, ini adalah meja makannya. Meja makannya itu dibikin panjang teman-teman. Ini menarik banget karena begini teman-teman. Ini itu panjangnya kurang lebih di sini, ya kan? Dan dia berhentinya itu ada di sini, yang kurang lebih sama kayak si sofanya. Dengan ngeletakin kayak gini, ngebikin rumah kita kelihatan lebih rapi teman-teman. Jadi semuanya itu seakan-akan berkesinambungan. Ini sama ini sejajar, itu sama itu sejajar. Nah ini panjang modelnya, ini gunain solid surface. Nah kalau teman-teman tahu, solid surface itu sebenarnya tipis banget loh. Nih, jadi dia tuh cuma segini nih. Gitu.
Jadi ya tentu kita kalau mau gunain solid surface apalagi di meja seperti ini mesti dipertimbangin juga sama umur anak kita nih. Kalau umur anak kita masih kecil, masih rusuh, ya ini main sepeda di dalam, ya ini kepentok-pentok sih gampang pecahnya teman-teman. Cuman ya itu dia solid surface-nya, kelebihannya adalah kerapihannya, jauh lebih rapi daripada kita pakai marmer. Karena itu dia, nih teman-teman bisa lihat nih. Dari sini ke sini itu bener-bener satu kesatuan. Nah, ini menarik banget sih. Jadi kalau kita punya satu meja yang bentuknya seperti ini, pilihlah satu lampu yang bentuknya mengotak juga seperti ini. Dan ini keren banget sih, modelnya bener-bener Jepang banget. Dan kalau kita perhatiin ke atas, ini bener-bener serasi banget sama si plafonnya yang dilapis HPL. Nah, kalau teman-teman pengen bikin plafon seperti ini plafonnya ini pakai triplek, abis itu dilapis HPL, abis itu ditempel ke atas. Tapi itu dia, jadinya pasti mahal banget, cuman hasilnya bener-bener kelihatan bagus banget dan Jepang banget. Nah, kenapa sih ada garis-garisnya kayak gini? Karena satu multiplek yang dilapis HPL itu dia punya ukuran di 240-120. Jadi mau nggak mau tetap harus ada satu tali air. Karena nanti tempelan sama tempelan, kalau misalnya nggak dikasih tali air, akhirnya kelihatan garisnya yang nggak nyatu polanya. Tapi dengan dikasih tali air seperti ini ya semua kelihatan bagus. Ini teman-teman bisa lihat, ini nyatu juga sama bagian yang buat nutupin si korden ini. Nah, sekarang kita ngomongin sininya, ini adalah dapurnya. Dapurnya juga masih pakai solid surface. Jadi kalau teman-teman lagi nyari penton warna juga menarik, bisa pilih HPL yang warna kayak gini. Habis itu bagian bawahnya dikasih HPL warna putih. Habis itu di bagian atasnya untuk barang-barang yang jarang kita pakai, bisa dikasih warna putih lagi. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah putih, coklat muda, di sini dikasih solid surface dan di sini dikasih warna putih lagi. Ini asli kalau teman-teman datang ke sini kelihatannya benar-benar satu dapur yang clean banget. Dan ini adalah bagusnya solid surface teman-teman. Backsplash dan top table ya, itu pertemuannya benar-benar bagus banget. Dan ini cooker hood yang bener ya seperti ini, karena ukurannya itu dia lebih besar daripada si kompornya. Hitungnya lebih besar dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh dia lebih besar daripada bagian ujung tungku ini. Oke, nah ini untuk si sinknya dia udah pakai undermount di sini, mereknya Franke. Di bagian sini udah ada gawangan untuk naruh kulkas ya. Cuman ini ada kekurangan ya teman-teman, ini agak terlalu mepet. Dan kulkas itu sebenarnya nggak boleh terlalu mepet seperti ini, karena ya itu dia, nanti mesin kulkasnya cepet panas dan akhirnya ngebikin kulkas kita bisa lebih cepat rusak atau nggak awet. Nah, cuma ada yang menarik di sini, teman-teman bisa lihat di meja ini juga ada. Ini menarik loh ide. Jadi di bagian sini itu jadi buat meja makan, di bagian sini bisa buat naruh-naruh minuman apa segala macem, dan di bagian sininya masih ada storage untuk nyimpen-nyimpen peralatan-peralatan. Dan ini gede banget nih storage-nya. Ini penting banget sih kalau kita punya satu rumah yang compact zaman sekarang. Itu mesti punya banyak storage seperti ini supaya rumah kita selalu kelihatan rapi. Oke, sekarang di sini ada apa ya? Ternyata di sini ada pintu kamuflase. Kita lihat di bagian bawah ini, wah ini keren. Jadi pintu kamuflase seperti ini, cara bikinnya adalah dengan dikasih push button seperti ini. Abis itu yang keren adalah begitu kita turun, berasa banget mewah ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat zaman dulu itu cuma rumah-rumah orang-orang yang kaya banget yang bisa punya tampilan seperti ini, kayak marmer apa segala macam begini ya. Kelihatan kayak marmer abu-abu seperti ini, tapi zaman sekarang karena ada homogeneous style dan ini di fullin sampai atas, habis itu dikasih cahaya kayak begini, ngebikin kamar mandi ini kelihatan mewah banget. Cuman kalau cuman dikasih abu-abu kayak begini kan standar aja. Di rumah ini enggak, teman-teman. Nah, bisa lihat di sini. Ini di sini dikasih satu mozaik warna putih. Bisa dipadu padan sama kaca seperti ini dan dikasih wastafel yang udah gunain top table itu dari solid surface yang sama kayak di sana. Sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini dulu. Oke, di sini. Nah,
Ini unik ya teman-teman, jadi kalau kita pengen punya taman di bagian belakang yang kadang-kadang mataharinya juga ketutupan sama tembok-tembok seperti ini, teman-teman bisa bikin taman kering seperti ini. Dan ini dikasih batu kecil-kecil seperti ini, habis itu dikasih batu-batu yang model seperti ini, habis itu dikasih bonsai. Apa bagusnya teman-teman? Ini bener-bener low maintenance banget. Kalau bayangin bagian sini tuh adalah rumput. Nah itu udah susah banget, kadang-kadang banyak dari kita yang males untuk ngurusnya, apalagi rumput gajah yang perlu cahaya matahari terus-menerus. Ya lebih baik kita bisa gunain taman model seperti ini. Jadi yang disiram cuman ini sama ini doang setiap sore, nggak perlu disiram semuanya. Dan kalau sampai ada tumpahan hujan dari atas, cipratannya itu nggak akan ngotorin bagian sini teman-teman, karena udah ke-reduce sama batu-batu seperti ini. Oke, ini ada yang menarik di sini, teman-teman bisa lihat. Agak aneh. Mestinya sini aja udah. Kenapa mesti dikunci gini? Kayak bikin penjara. Kayak kerangkeng ya? Tapi ya... Iyalah, mestinya sampai sini aja udah. Karena buat penutup aja antara asisten rumah tangga sama penghuni rumah. Yuk, sekarang kita masuk sini. Ini ada tempat untuk naro-naro mesin cuci. Dan udah ada gantungan-gantungan gini. Nah, ini bisa beli jadi. Cuman yang bagus dari sini yang mesti di-highlight adalah ukurannya nih. Ukurannya bener-bener enak banget. Oke, di sini dikunci. Nggak tahu ini apa. Ini adalah, wah keren. Gue pikir tadi kenapa mesti dikerangkeng gitu ya. Tapi begitu gue masuk ke sini, gitu kan. Ini adalah salah satu kamar asisten rumah tangga yang paling keren yang pernah gue masuk. Jujur, nomor 1, dia pakai lampu warna kuning, pakai homogeneous style sampai atas, ada showernya dan showernya mereknya Toto. Kalau untuk WC jongkoknya tetap WC jongkok biasa tapi Toto mereknya, dan dia selalu dinaikin ke atas kayak gitu teman-teman, karena ini WC jongkok emang butuh space di bagian bawahnya, makanya biasanya dinaikin seperti ini. Tapi ini dia bener-bener nggak pelit loh. Dan tinggi banget ceilingnya. Oke, dan ini adalah kamar. Coba ya kita buka, mungkin ini kuncinya, bukan? Sayangnya kita nggak bisa ngelihat ke kamar asisten rumah tangga, tapi kalau misalnya dilihat dari panjangnya yang ke sana sama lebar ya, bisa dipastiin kamar asisten rumah tangganya ukurannya luas. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Set gitu, hilang-hilang gitu bro. Coba lagi deh. Kan gini kan. Set gitu. Lu kayak kameramen priwet. Sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Oke, gitu naik kita bisa lihat di sini dia gunain motif kayu. Seru sih. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, ini homogeneous style di sini kan warnanya semen-semen kayak gitu. Habis itu mulai naik ke atas itu warnanya mulai kayu-kayu gitu, karena di atas itu adalah tempat untuk beristirahat. Cuma ada sayangnya sih. Sebenarnya udah keren banget loh. Di sininya udah ada multipleknya, di sini ada multipleknya. Sayangnya adalah di bagian sininya. Di bagian sininya itu mestinya diterusin aja sih keramiknya, karena bagian sini kalau kena kaki ini pasti cepet kotor karena dia cuma dicat doang. Dan yang sayangnya lagi, di bagian sininya itu nggak dikasih plint teman-teman, kiri kanan. Tapi itu simple, kalau teman-teman beli rumah ini nanti tinggal tanya sama developernya merek keramik ini apa, habis itu dibikinin plintnya sama ditambahin bagian bawah ini. Ini gue suka banget sih ini. Railingnya sederhana, jadi di sini mau dikasih behel, bisa ditekuk begitu, bisa dikasih topinya di sini, bisa dikasih plat, sudah tutupin sama multiplek yang dilapis pakai rel. Yup. Wow, seru ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, begitu masuk itu ke sini, kita seakan-akan ada di apa ya? Kamuflase semua begini, kayak lemari begini semua.
Padahal ini adalah pintu-pintu menuju ke kamar tidur. Nah, ini teman-teman bisa lihat inspirasinya dari sini. Ini dia gunain aluminium. Jadi multipleknya itu dicoak, dimasukin aluminium seperti ini buat jadi pegangan, buat buka. Cuma ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya dia bener-bener jadi satu elemen dari pintu yang menarik banget. Tapi kekurangannya adalah karena ini nggak ada coakan begitu, ini dia bener rata, agak susah. Mungkin kalau bukanya mesti begini. Tapi ya bener-bener kalau teman-teman lihat, ini bener-bener impresinya tuh kayak kita ada di ruangan yang berbeda nih, perasaan ruangnya. Dan di bagian sini dimanfaatin untuk jadi tempat work from home. Seru ya. Cuma ada sayangnya di sininya nih mentok nih. Tapi nggak juga sih ternyata ya. Kalau untuk duduk, dan gue tinggi gue 185 cm bro, ini tuh masih enak. Dan ini tuh agak nempel sedikit, tapi masih enak lah. Akan lebih enak lagi kalau misalnya dicepetin sedikit sih 1 cm lagi. Tapi ini udah nggak komplain lah. Untuk belajar gue bener-bener enak. Dan di sini itu masih ada laci-laci yang bisa digunain buat nyimpen-nyimpen. Karena itu dia, rumah zaman sekarang itu tetap harus banyak storage ya. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya di sini nggak ada laci-lacinya, cuma meja doang, pasti akan menjadi meja yang berantakan. Cuman ya itu kekurangannya. Karena ada tangannya ini di sini, dia nggak bisa masuk ke dalam banget. Tapi nggak apa-apa juga, ini juga udah dihitung sama arsiteknya. Arsiteknya ini by the way adalah Atelier Riri. Itu udah dihitung nih. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini kan udah dilebihin nih sampai sini, ya kan? Ini adalah sirkulasi buat orang jalan. Kalau ini kursinya ditutup sampai ujung begini, ini satu garis. Jadi benar-benar nggak ganggu sirkulasi orang yang lagi jalan di sini. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada apa? Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Nah, caranya supaya teman-teman bisa bikin satu pintu yang seperti ini tuh gimana sih? Lagi-lagi dia gunain engsel pivot. Engsel pivot ini sebenarnya bisa kayak gini nih, teman-teman. Jadi ini kan juga udah dikasih frame, atau bisa nggak pakai frame sama sekali. Cuman kongliong yang kita bikin itu harus benar-benar rapi. Kalau pakai multiplek kayak begini kan udah pasti rata. Kalau kita pakai acian langsung gitu kadang-kadang nggak benar-benar perfect. Jadi kalau kita mau pakai pivot itu, kita harus bikin kongliongnya atau bolongannya ini tuh benar-benar rapi banget teman-teman. Baru nanti pivot ya ketika ditutup, di sininya tuh benar-benar rata. Bayangin kalau misalnya teman-teman bikin pakai semen di sini, tapi agak geradakan dikit, pasti nggak akan kelihatan rapi kalau kita lihat dari jauh. Tapi ada keuntungannya. Dengan kita pakai engsel pivot itu, bisa nggak pakai kusen. Menarik gak? Iya, jadi clean. Bukan masalah clean. Lo beli kusen tuh mahal. Anggaplah sekarang lo pakai bikin rumah nih bro. Kusen buat aluminium aja misalnya 1,5 juta. Habis itu lo beli engsel lagi. Tapi kalau lo bisa bikin kongliongnya rapi, nggak usah pakai kusen, kasih pivot murah jadinya. Jadi bisa ambil cost itu untuk beli Nintendo Switch. Iya bro, bener loh, ya kan lumayan loh. Begitu masuk, teman-teman bisa lihat ada yang menarik dari sini, langsung ketemu sama satu lemari. Kenapa menarik lemari ini teman-teman? Karena itu dia. Ini HPL-nya dibedain warnanya. Jadi bisa juga kalau teman-teman bikin satu lemari pengen kelihatan unik, ya HPL-nya itu bisa dibikin seperti ini. Jadi HPL itu nggak melulu harus satu flat begitu, tapi bisa juga divariasin seperti ini. Dan yang menarik ya, ini kerennya nih. Ini kan miring. HPL-nya uratnya juga dibikin miring. Coba bayangin, dibikin miring kayak begini, tapi uratnya tetap ke bawah doang. Pasti nggak akan sebagus ini. Oke, di bagian sini masih ada tempat untuk belajar. Cuman ya itu pendek amat ya. Oh, mungkin nih untuk anak umur 5 tahun. Segede Luna, men? Ya, segede Luna. 7 tahun lah ya paling mentok. Cuman kalau menurut gue sih sebenarnya tetap dibikin biasa aja, karena biar aja kakinya gantung. Tapi kan akhirnya kita nggak usah ngerubah-rubah ini lagi, ya kan? Kakinya gantung, mungkin nanti di bawahnya bisa kita kasih kotak begitu buat bantu kakinya buat bantu kakinya duduk gitu, bukan duduk ya. Bantu kakinya berpijak, abis itu ya dia bisa pakai gunain biasa, karena anak cepet banget tumbuhnya bro. Si Luna ini, gue kemarin beliin sepatu tahun ini udah 3 kali, gara-gara kan sekolahnya bilang gini, besok masuk gitu kan, dia udah nggak pakai sepatu kan, gue beliin sepatu satu. Habis itu Omikron datang kan,
Delta dulu waktu itu. Delta nggak jadi masuk lagi, ya kan? Sepatunya nggak dipakai. Omicron, ya kan? Delta udah kelar nih, masuk lagi, gitu kan? Gue beliin sepatu lagi bro, karena yang sebelumnya udah nggak muat, ya kan? Abis itu Omicron, ya kan? Omicron nggak dipakai lagi tuh sepatu. Abis itu sekarang masuk lagi sekolah kan? Beliin lagi sepatu, udah 3 kali setahun. Jadi menurut gue lebih bagus kita bikinnya normal-normal aja. Habis itu kursi juga normal-normal aja, tapi kita kasih pijakan buat kakinya. Dan ini ada menarik juga teman-teman. Jadi ini bisa juga, ini pakai cat minyak aja biasa teman-teman. Ini banyak di Pinterest teman-teman kalau mau punya inspirasi kayak gini. Dan dibikin modelnya itu seperti gunung-gunung kayak gini. Habis itu di bagian sininya dikasih LED. Bisa dicampur sama bintang-bintang dan bulan seperti ini. Lampu-lampu Barbie ditempel di tembok lucu tuh ya, kayak yang di kantor. Nah itu sih. Kalau mau cepet menarik ya, ada tuh lampu yang Barbie yang kotak-kotak gini. Iya. Ya, tempel di sini. Habis itu setel lagu. Dia ngikutin beat. Misal head, shoulders, center, dia ngikutin tik 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 gitu. ya ini menerus sampai di sini teman-teman. Sama juga ini bisa bikin sendiri sih. Kalau teman-teman suka kayak gini, teman-teman bisa datang ke tukang kayu, minta potongin multiplek. Habis itu prakarya di rumah deh, diamplas sedikit, habis itu pakai cat minyak, dibikin pola seperti ini. Mungkin bisa pause video ini, mungkin teman-teman bisa lihat nih, bisa di pause video yang ini, bisa dicontek polanya gunungnya seperti apa. Dan di bagian sini masih ada tempat untuk naruh-naruh underwear atau kaos kaki dan macam-macam. Yang gue suka ini warna abu-abu, tapi di sininya dikasih warna HPL. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, abu-abu yang ini itu sama warnanya sama abu-abu yang ada di sini. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Kita tutup dulu, dan di sini ada satu pintu lagi, dan ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Ini udah turun. Habis itu di bagian sini ada floor drain, cuman sayangnya floor drain ini, kalau menurut gue dia lebih bagus di pojok. Kalau di pojok itu kemiringannya itu bisa benar-benar perfect ada di ujung sini. Kalau ini walaupun udah dimiringin kayak gini, tapi tetap aja yang di bagian sini itu miringnya ke sini. Ketemu ke sini, pasti nggak akan benar-benar ngebuang dengan baik. Yang hasilnya apa? Di bagian sini nanti ada jamur-jamur kacanya. Ya itu susah dibersihin. Oke, di sini ada gunain kaca tempered. Dan yang gue suka udah ada jendela zigzagnya yang ngebikin kamar mandi ini selalu terang, dan ada skylightnya. Kamar mandi yang ada skylight ini tuh perasaannya beda loh. Kalau teman-teman datang langsung ke sini tuh rasanya kayak ada cahaya dari surga gitu. Serius gue. Ya, kalau dari perasaan ruang yang gue dapat begitu bro. Jadi kayak ada cahaya dari surga, lu mandi, apalagi lu mandinya airnya gue enak, seger banget gitu rasanya, kayak ada sedikit mandi di alam. Padahal cuman gara-gara penyelesaian arsitektur yang sederhana. Oke, bagian sini masih sama kayak yang tadi, ini pakai 60-60 dan di sini dia gunain mosaik warna putih sebagai bagian dari tempat untuk wastafelnya. Ini pakai under mount modelnya, menarik, dan ini dia gunain solid surface dan HPL warna coklat muda. Ini bagian sini dia udah gunain Toto standar aja, cuman ini bukan favorit gue karena ini adalah jet washer. Sekarang udah tuker-tuker karena dari pertama kali gue jadi arsitek bro, gue ngomongnya jet shower. Gue baru tahu nama jet washer gara-gara teman-teman di YouTube ingetin ini adalah namanya jet washer. Gue lebih suka eco washer karena dia lebih gak cepat rusak. Kalau ini kadang-kadang suka bocor-bocor. Dari kamar mandi ini sekarang kita menuju ke sini. Ini kalau teman-teman lihat kameranya agak goyang-goyang nih, jadi Bang Bewok tuh lagi flu teman-teman gitu. Jadi dia tadi naik tangga aja udah gitu. Sian loh dia. Pasti kalau kayak gini banyak yang simpati sama lo, kampret emang. Kita masuk ke sini. Jangan masuk sini dulu deh. Ini banyak kejutan yang menarik soalnya. Ini sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Menarik ya? Ya kalau teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada apa sih? Gitu. Jadi ini sama arsiteknya pinter. Jadi ini dimundurin ke sini. Nah, ini mundurinnya ini itu sama di bagian void di situ ngepas banget loh ukurannya sama si.
meja ini. Dan ternyata bagian sini gunanya adalah untuk ngebikin ada lemari built-in. Menarik ya? Jadi ini adalah sinergi yang bagus antara arsitek sama desainer interior ya. Di sini masih ada tempat untuk berias sama untuk belajar. Nah, ini enak nih. Jadi menurut gue ya udah dibikin untuk ukuran dewasa aja kayak gini. Dan di bagian sini dimanfaatin untuk naruh pajangan-pajangan. Gue suka nih ini. Cerminnya itu nggak kotak aja tapi ada lengkungannya kayak gini teman-teman. Dan ujungnya di bevel ngebikin kelihatan lebih mewah lagi. Namanya juga, ini yang gue suka tau nggak lo apa? Yang ngebikin rumah ini kelihatan Jepang banget adalah plafonnya. Semua plafonnya dikasih HPL. Dan HPL itu disatuin warnanya sama wall panelnya, disatuin juga warnanya sama si lemarinya. Jepang gitu kalau menurut gue mereka nggak terlalu banyak madu-madain warna. Satu warna aja kayak begini tapi bentuknya bener-bener jadi clean banget. Kalau ini lemarinya sederhana aja, modelnya push button. Habis itu di bagian bawahnya dimanfaatin untuk laci-laci sebagai tempat buat nyimpan underwear. Ini teman-teman bisa lihat nih. Sampai di bagian belakangnya juga dikasih HPL yang sama. Jadi kalau kita mau bikin yang model Jepang-Jepang itu jangan pelit masalah HPL juga. Di luar warnanya ini, dibuka ke dalam juga warnanya ini. Jadi begitu dibuka begini, berasa banget satu kesatuan. Dan akhirnya itu dia. Seperti yang gue bilang tadi, Jepang-Jepang itu nggak terlalu banyak pakai variasi warna. Oke, sekarang kita menuju ke kamar yang berikutnya. Seru ya? Ini bener-bener kayak di dalam satu lemari, kita mau milih-milih mana pintunya. Menarik lah. Menuju ke kamar tidur yang paling keren. Kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utamanya. Kalau teman-teman lihat, dia memanfaatkan kemiringan dari si atapnya. Keren ya? Kenapa bisa begitu? Karena dia pakai atap metal, teman-teman. Karena atap metal itu dia ngebikin baja ringan atau baja yang dipakai itu benar-benar tipis. Andaikan pakai Cremona, juga Cremonanya kecil. Jadi kita bisa dapat miringnya plafon seperti ini. Dan semua plafonnya sama lagi, semua pakai HPL. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah tempat tidurnya. Sederhananya simple, nggak ada yang berlebih-lebihan, nggak ada elemen-elemen yang aneh-aneh. Ini pakai kulit, habis itu di sini dikasih LED yang di pinggir-pinggir kayak begini semua ada vertikal-vertikalnya. Cuman dikosongin yang di bagian sini doang. Dan andaikan ini di fullin juga tetap keren-keren aja. Dan dia pakai warna yang sama lagi ke sini. Kalau yang ini cuma dikasih warna yang sama seperti yang ada di bawah. Kenapa begitu? Karena dia nyamain warna yang ada di sini. Menarik ya? Menurut gue agak jujur ya. Yang gue gak suka ini. Kenapa? Menurut gue warnanya agak dangdut nih. Karena apa? Metalik gitu ya. Glossy. Jadi kayak apa ya? Kurang pas, men. Bukan, men. Setahu gue di Jepang gak ada dangdut. Nggak gitu loh, dangdut keren. Bukan ke situ. Tapi maksud gue nggak cocok gitu loh. Ntar gue dibully nih, men. Aduh, kadang-kadang nih ngomong gini salah. Maafin deh, sebelum dimarahin nih maaf dulu deh. Dan ini ada apa nih teman-teman? Ini keren ya? Ini tembok doang biasa bro. Percaya nggak? Nggak ya? Ternyata ini semua adalah kamuflase, bukan sekedar tembok. Ini adalah lemari. Ini adalah lemari. Dan yang di sini kamar mandi master. Wih, keren ya. Gitu kita masuk, sini adalah kamar mandi master. Sekali lagi masih ada skylight-nya, cuman inilah sayangnya. Mestinya udah gini aja. Gak usah dikasih hitam kayak gini, karena bagian hitam ini akan banyak yang berair. Nih contohnya. Kelihatan? Kelihatan. Ini susah dibersihin udah. Tapi di sini juga pasti ada, cuma nggak kelihatan. Kenapa? Karena nyaru. Cuma ini keren banget. Ada skylight-nya. Habis itu, gue pikir juga tadi ini nyambung ke kamar tidur anak kan, tapi enggak. Nah ini ada lampu LED-nya, bentuknya juga unik begini, nggak kotak-kotak aja. Kalau untuk ini udah pakai Toto, dan ini udah gunain solid surface yang warnanya dimiripin sama warna keramik yang gelap ini. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli di Macenta Residence ini? Nomor satu,
Teman-teman bisa lihat dari brosurnya aja, ini adalah Japan Ambience Living. Jadi ya ini konsepnya benar-benar Jepang. Jadi buat teman-teman yang suka sama konsep Jepang, ini adalah rumah yang benar-benar cocok banget buat kalian. Tapi sebenarnya kalau ini konsepnya Jepang, hampir bisa dibilang semua orang Indonesia tuh suka banget konsep Jepang karena kita sama-sama Asia dan ini benar-benar keren banget. Bisa nomor 2 adalah masalah lokasinya. Lokasinya ini prime banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah lama di Bintaro pasti tahu Bay Exchange. Bay Exchange itu kesini itu nggak nyampe 2 menit teman-teman. Benar-benar dekat. Dan kalau teman-teman tahu Bay Exchange pasti tahu di sebelahnya ada apa? Stasiun Jurangmangu. Jadi buat teman-teman yang kerja di Jakarta ini udah enak banget. Karena ya teman-teman tinggal turun di stasiun Jurangmangu. Bahkan menurut gua kalau mau rajin sedikit kita bisa jalan kaki loh di sini. Cuman ya kalau males mungkin ojek masih 10.000 kali. Nah abis itu di dalam komplek lingkungannya ini sendiri udah ada fitness center ya. Ada tempat untuk berenang. Dan ada hall yang bisa digunain buat satu komplek ini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada acara ulang tahun atau ada acara keluarga, teman-teman bisa pakai hall yang ada di perumahan ini. Kalau fasilitas yang lainnya kayak ada tempat buat bermain pet, danau kecil yang ada di sini yang dihias dengan sedemikian rupa taman bagus banget juga ada di dalam lingkungan Mazenta ini. Nah, yang kerennya dari danau resapan tadi itu teman-teman, itu dihias sedemikian rupa sampai ada iconic bridge-nya. Dan itu benar-benar Jepang banget, teman-teman pasti tahu deh jembatan merah itu. Jadi nanti kalau misalnya ada tamunya datang ke sini, saudara datang, nanti bisa foto-foto di sana dan cocok banget untuk ditaruh di Instagram. Dan yang kerennya bukan cuma sampai situ loh. Di satu lingkungan ini itu nanti udah ditumbuhin sama 3 pohon ikonik Jepang. Tabebuya itu pohonnya nanti daunnya warna pink. Ada jacaranda dan ada red maple. Jadi bisa dibayangin sampai landscape-nya nanti begitu teman-teman pulang, mungkin berasa pulangnya itu bukan ke Bintaro tapi ke Tokyo kali. Nah, begitulah menariknya kalau misalnya kita beli di Mazenta Residence ini. Abis itu sekarang kita ngomong ke yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Jadi di Mazenta ini kalau teman-teman lihat ukurannya itu 6x12, ada juga yang 6x14 dan ada yang kita review ini di 7x13. Jadi ada 3 variasi yang bisa teman-teman pilih. Dan untuk yang kita review ini harganya dimulai dari 2,4 M. Sedangkan kalau untuk yang 6x12 itu ada di 1,8 M. Nah, si pohon-pohon tadi itu teman-teman, itu tuh letaknya di mana sih? Jadi kalau teman-teman lihat ini tuh lingkungannya kan besar banget ya. Jadi di sini tuh ada tembok yang ngelilingin si perumahan ini. Nah, itu kan adalah barrier kita sama lingkungan di luar perumahan ini. Tapi yang lebih keren lagi, itu barriernya kurang cukup menurut mereka sampai situ. Jadi dari si tembok ini, itu mesti dikasih pohon dulu. Nah, jadi kebayangin deh berapa private ya dari perumahan ini. Dan di bagian pohon ini nanti ada jogging track ya. Jadi kalau buat teman-teman yang suka olahraga ini cocok banget. Dan ada barbecue-nya di bagian sini. Dan untuk melengkapi si jogging track itu ada outdoor gym dan yoga park. Dan yang lebih kerennya lagi, sekarang di Mazenta ini tahap pertamanya itu udah sold out loh. Dan sekarang lagi penjualan tahap kedua. Dan di tahap kedua ini ada program DP 0%. Dan itu udah free kanopi sama free smart lock. Jadi ya mendingan teman-teman cepet-cepet datang ke sini untuk survei-survei, lihat-lihat lokasinya. Siap. Gue kaku banget nih kayak kanopi kering nih. Asli. Gue rusak dikit.